Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep peserta didik yang ideal di dalam pendidikan Islam. Oke, kita awali pembahasan hari ini dengan konsep dasar ya dari peserta didik yang ideal itu seperti apa di dalam pendidikan Islam. Kalau kita cermati, pendidikan Islam itu merupakan satu transformasi keilmuan ya, dari pendidik tentunya kepada peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi mereka dan menyadarkan mereka atas fitrah yang mereka miliki. Fitrah apa itu? Tentunya adalah fitrah bahwa kita ini sebagai makhluk ya, ciptaan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fitrah yang lain bahwa kita ini adalah makhluk yang bertuhan, kita ini adalah makhluk yang harus mengemban amanah sebagai khalifah ya. Jadi di sini membutuhkan satu penyadaran yaitu melalui proses pendidikan Islam itu salah satunya. Nah, disinilah letak dari posisi dari peserta didik ya, bahwa di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, peserta didik ini memiliki posisi yang tidak bisa dipisahkan ya dari proses penyelenggaraan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, di sini kalau kita cermati dari berbagai referensi yang sudah ada, kita bisa temukan bahwa banyak sekali para tokoh yang mengkaji ya, bagaimana posisi peserta didik yang ideal di dalam proses pendidikan Islam. Misalkan dari dalam kitab Ta'lim milik Azhar Nuji ya, teman-teman sudah tidak asing tentunya dengan kitab ini, bahwa di sana dijelaskan bagaimana thoriqoh atau metode dalam menuntut ilmu ya. Untuk peserta didik menurut Azhar Nuji ini perlu didahulukan ya adab atau etika ya, etika menuntut ilmu ya daripada menguasai ilmu itu sendiri. Jadi kalau tidak ada adab atau etika, maka ilmu itu akan luntur dengan sendirinya. Ya, menurut Azhar Nuji seperti itu karena memang terbukti banyak sekali orang yang menuntut ilmu pada zaman itu tetapi gagal untuk mencapai titik akhir ya gara-gara mengesampingkan adab atau etika itu. Kemudian kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga banyak sekali disinggung mengenai karakter-karakter mulia di dalam peserta didik yang untuk menuntut ilmu gitu. Jadi pendidikan akhlak atau pendidikan karakter yang selama ini kita kenal sebenarnya mengakar pada konsep-konsep akhlak ya di dalam kitab-kitab yang dicetuskan oleh Al-Ghazali salah satunya. Ya, di situ tegas bahwa peserta didik harus mengedepankan akhlak di dalam proses menuntut ilmu salah satunya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah pun sama ya. Jadi pentingnya giroh keilmuan ya dari peserta didik itu menjadi hal yang harus diprioritaskan supaya peserta didik tetap bersemangat ya, tetap berada pada track yang benar di dalam menuntut ilmu. Nah, masih banyak lagi kitab-kitab lain yang bisa kita kaji sebenarnya untuk menguak bagaimana sih posisi dari peserta didik yang ideal itu. Ya. Kemudian dari pandangan kebijakan atau undang-undang ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, ini tentang Sistem Pendidikan Nasional, di sana juga dijelaskan ya bagaimana spesifikasi peserta didik ya agar dapat menjadi subjek sekaligus objek dari pendidikan. Ini tidak terkecuali juga untuk pendidikan Islam ya, bahwa memang selama ini peserta didik itu seringkali diposisikan sebagai objek saja. Nah, ini perlu kita luruskan ya, bahwa sebenarnya pendidikan itu termasuk pendidikan Islam juga ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan fitrah peserta didik. Sehingga tidak cukup memposisikan mereka sebagai objek saja, tetapi justru kita harus posisikan mereka sebagai subjek pembelajaran atau pendidikan itu. Nah, ada juga peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 ini tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sana juga tegas dijelaskan terkait dengan bagaimana standarisasi kualitas lulusan ya. Jadi peserta didik itu kalau di dalam lembaga pendidikan formal pasti kan nanti suatu saat akan menyelesaikan studinya. Nah, saat itulah kemudian kita akan melihat bagaimana standarisasi atau kualitas standar ya dari lulusan yang sudah dihasilkan. Nah, di sana di peraturan pemerintah itu atau peraturan presiden juga ya, di sini juga tegas bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai lulusan akademik. Nah, seperti itu. Kemudian di Permendiknas juga nomor 23 tahun 2006 ini terkait dengan standar kompetensi lulusan, di mana semua ini memang sudah termaktub ya dalam kebijakan nasional bahwa untuk satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah ya, ini juga sudah termanifestasi atau tercantum
di dalam perundang-undangan tersebut. Karenanya semua ini harus kita baca dan harus kita pahami ya, supaya kita betul-betul memiliki pemahaman ya bahwa peserta didik di dalam proses pendidikan Islam itu merupakan satu peran yang sangat vital dan harus kita jadikan sebagai subjek ya, tidak hanya sebagai objek pendidikan. Nah, di dalam pendidikan Islam itu sendiri ya peserta didik memiliki peran penting ya, jadi tidak hanya sekedar menerima ilmu pengetahuan saja ya, tetapi di sini juga harus kita harus memiliki kesadaran utuh ya bahwa peserta didik itu adalah manusia juga. Jadi kita harus memanusiakan manusia di sini. Artinya pendidikan ini jangan hanya sampai kepada taraf kognisi saja, tetapi juga harus masuk terinternalisasikan juga nilai-nilainya ya di dalam aspek-aspek sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial, dan kemudian tentu saja dengan skill ya, psikomotor. Ini menjadi penting karena banyak sekali lulusan pendidikan saat ini yang pintar secara kognisi saja tetapi tidak memiliki skill tertentu atau tidak memiliki atau tidak mencerminkan sikap-sikap spiritual maupun sosial yang diharapkan. Nah, karenanya di dalam proses pembelajaran itu peserta didik ini harus disadarkan betul ya bagaimana posisi mereka dan bagaimana kita sebagai pendidik harus memperlakukan mereka secara semestinya ya. Memanusiakan manusia itu adalah kunci dari proses pendidikan itu sendiri, terutama untuk pengembangan potensi dan fitrah peserta didik. Nah, jadi terkait dengan urgensi pun kita juga sudah bisa menggambarkan ya bagaimana urgensi peserta didik di dalam proses pendidikan Islam. Tadi sudah berkali-kali saya singgung bahwa tidak hanya sebagai objek pendidikan tapi juga harus diposisikan sebagai subjek pendidikan. Ingat, tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan potensi mereka dan menyadarkan fitrah dari peserta didik itu sendiri supaya mereka paham posisinya, untuk apa mereka hidup di dunia ini dan bagaimana harus menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Pertanyaan kita hari ini adalah apa karakter ya atau kepribadian yang paling prioritas ya, mutlak harus dimiliki oleh peserta didik di era modern atau era milenial saat ini. Ya, silahkan dijelaskan ya, ini khususnya untuk bagaimana cara peserta didik memahami inti dari pendidikan Islam itu ya. Karakter apa yang harus dimiliki dan kemudian jelaskan kenapa harus karakter itu yang harus dimunculkan oleh peserta didik di era milenial saat ini supaya mereka bisa memahami inti dari pendidikan Islam dan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ideal. Baik, sementara di situ dulu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri video penjelasan di sini. Tetap keren, tetap semangat, jangan selalu saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.